Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ini kitab yang sedang saya pegang adalah kitab Qurratul Ain fi Ahaditsi Sayyidil Kaunain atau Majmu'ah Arba'una Hadisan min Ahaditsi Khairil Bariyah alaihi afdhalus salat wa azkat tahiyyah. Kitab ini adalah kumpulan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang adalah salah satu ulama besar dari tanah Jakarta, dari Jakarta, yang mana beliau adalah murid langsung dari Shahibil Maulid Simtud Duror Al-Habib Ali Al-Habsyi. Juga beliau murid dari Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi dari Mekah sana. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang wafat di Jakarta pada tahun 1968 Masehi dan dimakamkan di Tanah Kuitang, yaitu di Jakarta Pusat, dekat dengan kantor PBNU, kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, nanti teman-teman dari NU Nahdlatul Ulama suatu saat kalau pengen berkunjung ke kantor PBNU, monggo sekalian ziarah tabarukan dengan Habib Ali Al-Habsyi di Kuitang, kira-kira 1 kilo dari kantor PBNU. Kitab ini, kitab Qurratul Ain, adalah kumpulan 40 hadis yang dihimpun oleh Al-Habib Ali Kuitang, dikumpulkan dari kitab Al-Jami'u As-Shaghir fi Ahaditsi Al-Bashirin Nadhir karya Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Biasanya kitab ini sangat-sangat masyhur di kalangan pesantren-pesantren di Jawa, di Indonesia, kitab Jami'us Shaghir. Pada muqaddimah kitab ini, Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang menjelaskan sesuatu yang menjadi motivasi beliau untuk mengumpulkan 40 hadis ini. Yaitu beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan minas sunnati kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga untuk umatku 40 hadis, maka saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi penyafaat untuk orang tersebut, atau saya akan bersaksi baik untuk orang tersebut. Kemudian beliau berkata, "Summa inni ahbabtu an atataffala fit dukhuli fi silki man taqaddama minal ulama'i al-'arifin alladziina akhadhu wa ikhtaru al-arba'ina hadisan min al-ahaditsi an-nabawiyyati 'ala sahibiha afdhalus salati wa azkat tahiyyah." Kemudian Habib Ali Al-Habsyi menjelaskan bahwa saya ini juga pengen masuk ke dalam gerbong ulama, ke dalam golongan ulama yang telah mengumpulkan 40 hadis ini, supaya saya bisa ikut mereka itu. Sebagaimana mereka mengumpulkan 40 hadis, saya juga pengen mengumpulkan 40 hadis. Kemudian adapun metode beliau dalam penulisan kitab 40 hadis ini, beliau biasanya dalam banyak hadis menukilkan hadis, menyebutkan hadis. Kemudian di tengah-tengah hadis tersebut beliau kasih syarah, penjelasan kalimat atau penjelasan keterangan, langsung di tengah-tengahnya, langsung dicampur. Kalau kebanyakan ulama itu biasanya kalau menyebutkan hadis, sebutkan hadis dulu, kemudian setelah itu baru dikomentari, qauluhu ini maksudnya adalah ini, qauluhu ini maksudnya adalah ini. Kalau ini enggak. Kalau Al-Habib Ali Kuitang menyebutkan hadis, langsung di tengah-tengahnya langsung dijelaskan sama beliau, dikasih tanda dalam kurung. Ini saya kasih contohnya. Misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul imani an tuhibba lillah.
sebaik-baiknya iman adalah kamu cinta karena Allah. Maksudnya adalah ay tuhibba ahlal ma'rufi li ajlihi la li fi'lihim al ma'ruf. Maksudnya adalah kamu mencintai orang yang telah berbuat baik kepadamu karena Allah, bukan karena mereka telah berbuat baik kepada kamu. Kemudian wa tabghadu lillah, dan afdolul iman yang baik adalah kamu benci karena Allah. Kemudian disyarai sama beliau, tabghadu ahla syarri li ajlihi la li idzaihim. Nah, kamu tidak suka kepada orang yang berbuat buruk kepada kamu karena Allah. Tidak sukanya karena Allah, bukan karena mereka telah berbuat buruk kepada kamu. Nah, ini salah satu contoh beliau dalam menyebutkan hadis langsung dicampur dengan syarahnya. Kitab ini, kitab Qurratul Ain, diterbitkan oleh Jalsatul Mubarakah Sirrul Bahi bil Imdadi Al Mustafawi Nurul Islam di Jakarta kayaknya. Terdiri dari 12 halaman. Kemudian pada halaman terakhir beliau menyebutkan intaha min naqlil ahaditsin nabawiyyati ala sahibiha afdhalus salati wa azkat tahiyyah fi asri yaumil jumu'ah min syahri dzulqa'dah am 1362 fi Bandar Jakarta Asimah Jawa. Beliau menyebutkan tahun selesainya penulisan kitab ini, yaitu selesai pada asar hari Jumat bulan Dzulqa'dah tahun 1362 Hijriah. 1362 Hijriah di Bandar Jakarta. Anda tahu daerah Bandar itu di mana? Jakarta, yang mana Jakarta adalah ibu kota Jawa. Biqalami al-faqir ila afillahi al-qudusi al-munshi Ali bin Abdurrahman bin Abdullah al-Habsyi. Dengan pena ditulis oleh al-faqir ila afillahil qudusil munshi, yaitu al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah al-Habsyi. Latafallahu bihim amin wa nas'alullaha al-qabul bi wijahati sayyidina rasuli amin. Kemudian Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang juga meminta berdoa kepada Allah agar amal kitab, penulisan kitab ini diterima oleh Allah biwijahati sayyidina rasul, dengan tawasulan kedudukan derajat sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Nah, ini di sini ini bukti bahwa beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi bertawasul. Dari dulu ulama-ulama kita, ulama-ulama dari Indonesia ini banyak sekali yang bertawasul. Di antaranya adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang Al-Habsyi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.